Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi pada siang hari ini. Selawat dan salam terpujilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh teknologi seperti yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M dan jajarannya. Baik, saya akan mempresentasikan dari laporan akhir pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2021 yang berjudul Aplikasi Teknologi Tepat Guna pada Mesin Perajang Jerami dalam meningkatkan efisiensi kinerja petani padi di Kenagaran Padang Belimbing, Kecamatan Sepuluh Kota Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini diketuai oleh saya sendiri, itu Bu Kia Rahim, dan anggota pada pengabdian masyarakat ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Arwizet K. STMT dan Ibu Primawati SSI MSI. Mulai dari analisis situasi bahwasanya Kabupaten Solo adalah salah satu daerah penghasil beras dan terus mengupayakan memproduksi padi setiap tahunnya. Nah, hal ini dari daerah Kabupaten Solo, penghasil padi tentu sangat erat hubungannya dengan persawahan. Nah, di dalam kegiatan pengolahan sawah untuk menghasilkan padi, setelah pasca panen akan tersisa jerami padi. Nah, jerami padi ini merupakan permasalahan bagi petani padi dalam pengolahan untuk periode berikutnya. Adapun kerugian-kerugian dari pembakaran jerami, yang pertama itu dari hasil pembakaran ini akan merusak struktur tanah dan akan merusak kesuburan tanah. Kemudian dengan merusaknya struktur tanah ini akan menurunkan hasil panen pada periode berikutnya. Selain dari merusak struktur kesuburan tanah, dari pembakaran ini juga akan berdampak kepada akan menimbulkan penyakit atau hama pada periode berikutnya. Kemudian dari asap dari pembakaran jerami ini juga akan merusak dari ozon. Kemudian ini kalau kita lihat dari kondisi dari analisis dari permasalahan itu tanaman padi, kemudian dari tanam padi ini akan tersisa jerami padi. Nah, jerami padi ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam masyarakat, salah satunya yaitu pembakaran jerami. Namun pembakaran jerami ini sangat merugikan petani padi karena akan berdampak kepada hasil pada periode berikutnya. Kemudian dari permasalahan tersebut, kemudian yang masalah keduanya, ketika jerami ini dikumpulkan di persawahan tentu akan mengurangi tempat area tanam padi pada periode berikutnya. Nah, dari kondisi ini maka muncul inovasi yang ditawarkan dari tim pengabdi, yaitu membuat sebuah mesin untuk mengolah jerami padi menjadi serbuk-serbuk halus. Nah, dari mesin ini akan dilakukan pencacahan jerami padi dari batang jerami padi menjadi serpian-serpian halus. Nah, dari serpian ini tidak perlu lagi dilakukan pembakaran jerami. Dan ada keuntungan dari pencacahan jerami padi ini, yaitu akan menjadi humus atau akan menjadi pupuk secara alami untuk periode penanam padi pada periode berikutnya. Nah, tujuan dan manfaatnya yang pertama itu tujuannya itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Gereja Padang Belimbing, Kecamatan Sepuluh Kota Singkarak, Kabupaten Solo, Sumatera Barat ini bertujuan untuk meringankan beban kerja yang dihadapi petani padi pada saat pasca panen.
Kemudian manfaatnya tentu dengan adanya mesin pencacah jerami padi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ataupun petani padi di dalam pengolahan jerami padi. Kemudian untuk metode pelaksanaan, yaitu yang pertama pemberian teori kepada masyarakat ataupun kelompok tani yang ada di Kenagen Padang Belimbing 10 Kota Singkarak, kemudian mendemonstrasikan mesin pencacahan jerami padi dan masyarakat ataupun petani bisa mempraktekkan penggunaan dari jerami padi. Sehingga selain dari pengoperasian dari mesin ini, masyarakat petani padi juga diberikan pelatihan di dalam perawatan dari mesin pencacah jerami padi. Nah, sebelum untuk metode pelaksanaan, yang langkah pertama berikutnya kami lakukan yaitu mendesain dari mesin pencacah jerami padi. Pada slide tampak atau tampil dari rancangan dari mesin pencacah jerami padi, baik itu dari mulai rangka, mata pisau, ataupun bel konveyor yang akan menarik jerami padi sebelum dilakukan pemotongan menggunakan mata pisau mesin pencacah jerami padi. Nah, ini merupakan dari langkah pembuatan jerami padi. Nah, langkah pembuatan dari pencacah jerami padi ini kami mengikut sertakan mahasiswa D3 Teknik Mesin, jumlahnya 3 orang. Dan hal ini juga sekaligus digunakan sebagai proyek akhir dari program tersebut. Nah, berikut merupakan pembuatan duduk noda gigi pencacah jerami padi yang dibuat pada mesin pada labor pemesinan. Kemudian ada proses pembuatan komponen mata pisau mesin pencacah jerami padi. Kemudian ada proses dudukan mata pisau pencacah jerami padi yang menggunakan mata bor untuk membuat dudukan dari mata pisau. Ini merupakan proses pengujian dan perbaikan setelah komponen-komponen atau part-part dari mesin pencacah jerami padi selesai, maka dilakukan assembling ataupun perakitan dan dilakukan pengujian. Nah, dari hasil pengujian sebelumnya, hasil dari pencacah jerami padi cukup baik dan dilakukan perbaikan untuk lebih mengefektifkan dari kinerja dari mesin pencacah jerami padi. Nah, mesin pencacah jerami padi ini menggunakan mesin kapasitas 7 PK, menggunakan motor bensin. Nah, setelah mesin tersebut selesai dilaksanakan dan dilakukan pengujian dan sudah optimal di dalam kinerja, maka pada slide ini merupakan proses dari kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kenagen Padang Belimbing pada tanggal 2 Oktober 2021. Untuk luaran pengabdian masyarakat, yang pertama yaitu jurnal. Jurnal sudah disubmit dan sudah publish di jurnal Suluh Bendang atau jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat. Linknya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk luaran yang kedua yaitu haki. Untuk haki mesin pencacah jerami padi sudah diajukan ke HKI dan sudah keluar hasil ataupun sertifikat dari haki. Berikut yang ketiga itu kegiatan video kegiatan. Video kegiatan ini sudah dibikin dan dirangkum dari proses awal pembuatan sampai proses finishing serta penyerahan dari mesin pencacah jerami padi kepada kelompok tani serta kegiatan pelatihan yang dilaksanakan kepada kelompok tani di Kenagen Padang Belimbing. Kemudian yang keempat itu media massa. Media massa juga sudah dilaksanakan yaitu di Koran Singgalang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Saya kira demikian. Mohon maaf salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.